Menarik, Pak Budi. Oke, ini kita akan langsung bahas dalam konteks persiapan dan Kupang ya, apa yang dikatakan Pak Budi ini. Coba masih sini ya. Tapi kita di sini Pak. Nah, di kita sesi ini ada dua hal ya, membahas apa yang diusulkan Pak Budi, harapannya dalam konteks kedepannya untuk Kupang dan seterusnya. Dan yang kedua nanti setelah ini kita akan sebentar mengenai yayasan tadi ya. Jadi kalau kita lihat memang apa yang diusulkan Pak Budi ini memang menarik ya. Jadi jaringan kita JKK itu memang bisa macam-macam tuh, apa yang sudah mau meeting di Kupang itu misalnya family planning, KB, ya. Jadi jaringan KB, kebijakan KB. Kemudian KIA itu juga ada jaringan KIA ya, itu juga mau meeting juga. Kemudian sedang dibangun untuk AIDS, ya. Ini juga mungkin mau ketemu di Kupang juga. Nah, ini tadi yang Pak Budi katakan ya, akses tadi ya, mungkin ya terkait dengan BPJS ini, jadi akses misalnya di sini ya. Ini terkait dengan equity ya, mungkin kalau di dalam konteks bahasa lain ya, pemerataan atau BPJS masuk di sini. Nah, ini yang menarik ya, jadi dalam pertemuan ini kita akan merancang ya, mungkin tadi Pak Budi katakan apa ya, di semacam initial planningnya ya. Jadi ini untuk fokus pada BPJS, tapi ini sebenarnya topiknya saya sepakat Pak Budi juga adalah aksesnya. Anda sepakat nggak bahwa BPJS itu sebenarnya intinya akses bukan? Akses pada pelayanan yang bermutu ya, termasuk obat. Nah, jadi apa yang ada di Plang itu memang kita akses. Nah, ini yang nanti kita akan coba lihat. Jadi bagaimana persiapan kita untuk Kupang, karena di Kupang itu kita akan ada forum nasional keempat dan call for paper nanti kita lihat ya. Tapi yang ini yang persiapan untuk riset multi center ini. Nah, jadi kita coba membahas apa yang diharapkan Pak Budi ya. Pertama, ini seperti initial planning ya. Jadi kita mau bikin apa ya. Topiknya memang monitoring dan evaluasi, tapi sangat terkait dengan akses betul tadi ya. Bagaimana desain penelitiannya, kemudian bagaimana data untuk analisis ya. Jadi nanti kalau perguruan tinggi ini join di dalam jaringan ini memang nanti kita bisa lihat ada dua hal ya, dua level, analisis di level nasional sama analisis di level provinsi. Yang di tiap provinsi itu tentunya tergantung pada perguruan tinggi masing-masing ya untuk analisis level provinsi ya. Tapi nanti kalau kita lihat nasional, nanti kita bisa melihat apakah akses untuk obat atau akses untuk dokter, akses untuk operasi tertentu itu sama tidak. Tadi seperti kemarin saya katakan ya, untuk hemodialisis nih Pak Budi ya, untuk 4 juta rakyat DIY itu lebih dari 10 tempat untuk hemodialisis. Jadi naik ojek pun atau naik becak itu pasien bisa mendapat hemodialisis ya. Tapi kita ke NTT, ada 5 juta orang di NTT, di kepulauan ya NTT ya, itu hanya ada 1 tempat hemodialisis di Kupang. Nah, jadi orang Flores harus terbang ke Kupang untuk akses hemodialisis ya. Menarik nggak nih ternyata? Nah, ini BPJS akan bicara apa nih? Padahal dalam BPJS, undang-undang BPJS itu ada undang-undang SCSN ini menarik Pak Budi ya. Ada satu klausul di pasal 23 kalau nggak salah ya. Kalau suatu daerah itu tidak menyediakan fasilitas atau pelayanan tadi, itu masyarakat setempat boleh minta kompensasi pada BPJS. Wah, ini artinya apa nih? Bangkrut nggak nih BPJS ini? Kalau itu undang-undang itu pasal itu dijalankan, bisa bangkrut. Kenapa? Mintanya nggak cuma kompensasi tiket pesawat bukan ya? Kalau di Jogja naik becak bisa sampai ke hemodialisis. Terus saya juga kena hemodialisis di Aceh, di ND. Ini Pak, ini menarik ya. Jadi kita sampai pada satu hal yang sangat penting ya. Nah, sehingga kita akan melihat bahwa data ini memang bisa untuk level advokasi nasional ya, atau yang kedua level advokasi provinsi atau kabupaten bahkan ya. Sehingga nanti kita akan bikin tim
dengan tim yang ada penggalangan dana yang kemarin tadi sudah kita bahas ya, untuk ke Dikti, ke OJK, ke Kemenkes, dan juga OSED sendiri yang tadi Bu Ria dan Bu Debbie sudah memberikan semacam ancer-ancer ya mengenai apa yang akan dikerjakan ya. Namun yang sangat penting sekali adalah bahwa kita harus juga tahu sebenarnya siapa yang mau join tadi yang Pak Budi katakan ya, 6 orang, 5 orang, FK mana yang mau join, atau FK mana, atau kemarin itu ada 17 ya, 17. Tapi barangkali dari 17 itu masih ada, saya nggak mau ikut yang ini, bisa juga, maunya KIA ya, bisa. Atau nanti semuanya mau ikut ke sini. Nah untuk nanti kita akan, saya akan tahu siapa yang ikut nih Pak Budi ya. Jadi tadi, Pak Budi katakan siapa yang mau join di sini. Dan join di sini itu berarti akan mulai dari nyusun proposal. Ya, yang nanti akan dikerjakan secara jarak jauh. Nah, nanti pertemuan di Kupang itu kita harapkan bisa ikut juga, karena juga ada nanti kita lihat di Kupang itu juga ada banyak peluang untuk sampai ke sana asal bikin paper ya. Jadi tidak bisa datang hanya tidak bawa paper ya. Jadi nanti ada cover papernya ya, yang akan ada dana, tapi mungkin dananya agak terbatas ya. Tidak bisa sampai, kita masih mau hitung-hitung lagi ya, tergantung juga OSED dan tergantung juga pada beberapa donor ya. Apakah kita bisa semua ke sana, tapi yang jelas bahwa semua anggota konsorsium atau anggota ini harus bikin paper Pak, untuk dapat dana. Jadi tidak bisa datang ke Kupang tanpa ada paper yang sesuai dengan minat masing-masing. Oke. Tapi nanti di Kupang, itu harapannya kita akan sampai pada tatap muka yang di sini, ini kita Juni ya, Juni tanggal, berapa nih? Karena tanggal 12. Nah ini kita punya waktu sampai September tanggal 4 ya. Nah inilah penyusunan proposal. Nah nanti teman-teman dari FKM yang kemarin kita sudah list ya, itu siapa yang mau ikut itu juga perlu untuk menyumbangkan satu orang yang betul-betul serius ya. Jadi jangan sampai orang ini kemudian dioyak-oyak ya oleh tim, kok nggak pernah muncul di web atau di nggak pernah respon ini. Jadi orang yang tadi betul Pak Budi itu punya komitmen, punya niat untuk meneliti dalam konteks BPJS ini. Paham ya? Jadi jangan yang daftar hanya karena dekannya ingin daftar tapi nggak ada orangnya itu, karena Bu Dekan atau Pak Dekan nggak punya waktu jelas mungkin. Paham ya maksudnya? Ya. Dan manfaatnya apa? Nanti tim itu bisa bikin ikut proposal, bisa dapat proposal yang nantinya bisa dipakai dari kemarin di Kaltim Pak ya. Di Kaltim bisa untuk cari dana juga ke APBD atau kita masukkan ke Dikti. Dan tadi saya berdapat SMS itu bahwa yang berapa riset nasional itu mundur sampai 20 Juni. Jadi kita masih punya waktu 7 hari kalau mau mencari dana dari Dikti. Jadi baru saja saya tanya, ternyata mundur Pak. Tidak 1 Juni tapi 20 Juni. Tadi betul Pak Sulaiman bahwa ini kayaknya mau mundur, kayak mundur nih. Jadi kita masih punya waktu sebentar ya. Tapi ini juga sangat cepat ya. Oke ya. Nah untuk itu kami akan tanya dulu round the table ya. Siapa yang mau ikut? Mohon Mbak Anggi ya, catat namanya ya, dan nanti HP-nya juga ya. Karena nanti akan dilibatkan dalam usun proposal. Kita mulai dari usul, siapa yang mau ikut atau tidak dan siapa orangnya ya. Nanti coba silakan. Kita round table aja. Nah. Ya. Yang wakil kami nanti Bu Juanita. Juanita, iya. Bu Juanita, oke. Kita tepuk tangan Bu Juanita ya. Jadi anggota ya. Iya. Catat Mbak ya. Jadi kita nih kemudian sebelahnya dari Andalas ya, dari. Ya, sebelum saya ke sini, Prof. Rizanda sudah menyatakan dirinya untuk ikut dan didukung oleh dekan kemarin. Oke. Jadi mungkin Prof. Rizanda yang. Prof. Rizanda ya. Iya, Prof. Rizanda berusaha sendiri turun langsung ya menjadi peneliti ya. Terima kasih dari Andalas Prof. Rizanda. Dan belakang dari mana? Nanti saya bicarakan mungkin saya atau Bu Nyoman atau Ratna. Ya, jadi ada 3 alternatif ya, apa? Tiga alternatif. Siapa? Bu Nyoman, Bu Ratna, ya, 3 orang alternatif ya. Ya nanti kita muter ya, kita muter dulu. Nanti kita ke sana, muter ya dulu.
Ya. Dari FKM UNAS untuk tim penelitinya mungkin selama ini saya yang ikut dari Ya. awal, jadi Ya. kemudian saya yang ikut. Oke. Sudah set ya namanya? Sudah? Rini. Ya, sudah ada HP-nya semua ya, sudah ya. Oke, FKM Undana. Satu orang dapat ikut atau enggak? Ada nanti saya Iya. dapat 3 orang, Ibu Shirley, Pak Dodo sama Andre Regaleta ya, ada 3 orang. 3 orang ya. Iya. Ya, ikut. Tapi maksudnya harus ada 1 orang yang minimal aktif ya. Jadi Iya. jangan sampai tidak aktif. Iya. Kalau 3-3-nya mungkin ada saling menunggu juga bisa jadi nih. Apa? 3-3 bisa, tapi jangan sampai menunggu ya. Harus ada yang mewakili undangan ya. Ya, oke, makasih. Terus dari Kami dari UNS Fakultas Kedokteran akan diketuai oleh Prof. Bisma Murti. Kemudian kami ada beberapa juga penelitinya. ya, Dan saya sendiri bersedia untuk ikut. ya. Ya. Oke. Gitu Ya, ya. makasih. Ya. Terus Mungkin usul saya juga pada waktu di institusi tolong melibatkan tenaga-tenaga muda yang bisa dapat manfaat banyak misal untuk program disertasi dan sebagainya. Jadi biasanya kalau tidak ada insentifnya juga ya, mungkin bisa disertasi, bisa jadi expert di bidang itu dan sebagainya. Ya, untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta kami ikut dan nanti saya akan terlibat di sini. Tapi nanti ada beberapa lagi yang akan tidak terlibat. Tapi saya merasa masih muda, Pak. Jadi ya nanti Anda bisa bayangkan ya, ini seperti Anda udah dapat ini ya, fotokopi ini ya. Ini diskusi seminggu yang lalu kita mulai. Jadi ini Pak Budi kita sudah mulai ada draftnya dan itu sudah mulai saling membahas. Tapi nanti kita akan atur lebih apa ya, sistematik lagi di mana nanti ada topik-topik apa dan kami juga berharap nanti Pak Budi sendiri juga bisa dikonsultan kami untuk misal akses for medicine, Pak Bismo atau siapa juga untuk jadi Pak Surya kalau punya waktu Pak. Jadi itu bisa aja jadi narasumber ya. Tapi yang masuk di sini tuh yang betul-betul harus aktif ya, yang untuk menyusun proposal. Ya. Silakan dari tengah, ya itu ada Pak. Oke. Mungkin dari UB mungkin Dr. Asri mungkin. Terus siapa? Dr. Asri mungkin. Asri. Asri. Itu yang lagi di Manchester ya? Iya. Ya. Sekarang udah kembali ya ini mungkin Dr. Asri mungkin nanti saatnya nanti akan kami komunikasikan yang lain insyaallah. Ya, terus yang S3 ya, Bu Asri ya di Manchester ya. Karena topiknya sama juga nih. Ya, untuk Udayana mungkin 3, Pak. 3. Sementara nggih. Siapa? Ika. Ya, 3. Ada 3. Oh ya, iya. Berapa? 3-3-nya Iya. ikut ya? Iya. Tapi jangan sampai 3-3-nya nggak kelihatan terus loh. Harus. Iya. Tapi sementara yang satu ini masih hamil dalam keadaan hamil. Oh. Jadi mungkin yang paling aktif nanti Iya. juga 2, tapi 3 Iya. ini. Oke, masih ya. Kurang lah. Utangnya? Oh, masuk dulu ya. Dari Unsrat ya? Dari FK Unsrat Iya. yang mungkin kami bertiga bisa. Ya, yang satu siapa? Semuanya? Semuanya ikut ya? Iya, Ya, boleh. masih. Oke. Kamu tangan? Oh. Dari UGM sendiri? Dari UGM saya Prof ya. Iya, kenapa? Mutakin. Pak Uci ya? Ya. Dari Kuningan? Dari Kuningan Pak, saya Ya. sendiri. Ya, boleh. Oke, terus dari Terima kasih Prof. Dari FKM Buncit Pak Agus Saiduri. ya. Oh, gini. Terima kasih. Dari FK Unmul mungkin saya sendiri karena di sana tidak jadi kalau dokter-dokter semua karena banyak warungnya terganggu kalau ngurus yang ini. Jadi saya aja yang tidak ada warung. Saya Tapi itu Ada tantangannya Pak, harus mencari satu orang Pak, supaya jangan warungan semua Pak. Ini juga warung baru kan? ya. Ini warung baru atau mungkin jadi supermarket nanti ya? Ya, oke. Terima kasih. Ya, Dari Unlam Banjarmasin 2 orang Prof. Ya. Saya dengan Pak oke. Oji. Ya.
Dari Maranatha karena Dr. Felix sudah terlibat, tambah satu staf muda Prof. Dr. Marcelina. Terima kasih. Dari FK4 mungkin ketuanya cukup Pak Deni saja, Pak. Saya menjadi anggotanya. Tapi yang khusus BPJS memang Pak Beni. Ya, oke ya. Kenapa? Jadi ini nama-nama yang nanti kita akan libatkan betul dalam proses nyusun proposal ya. Jadi nanti modus operandinya kita menggunakan web ya, web yang ini, yang manajemen pelayanan kesehatan, manajemen jaminan kesehatan.net ya. Nanti hostnya oleh Mas Soci ya, ya. Jadi di situ nanti akan ini Pak, kita akan mencoba mendesain penyusunan proposal yang bisa dikomentari oleh semua pihak di web ya. Jadi dan nanti tiap minggu sekali diupdate masukannya ya. Nah, nanti kita akan mulai dulu dengan mungkin para narasumber, apakah nanti Pak Budi misalnya untuk obat itu satu sendiri Pak, satu obat sendiri misalnya, kemudian akses untuk rumah sakit sendiri atau dokter sendiri, kemudian yang lainnya apa. Nah ini nanti kita akan minta mungkin minggu-minggu ini untuk minta masukan dari para ahli ya. Namun juga mohon supaya para peserta ini tadi ya masuk lagi ke LPPM ya, kejar betul yang 20 Juni ini ya. Nanti bisa menggunakan referensi yang ada di web, itu banyak sekali referensinya ya. Memang kita belum siap untuk riset payungnya ya, tapi minimal dari pertemuan ini kita bisa memperkirakan ya. Dan biasanya kalau untuk LPPM itu tidak terlalu detail sekali kok ya, Pak. Nah, ada semacam formnya yang bisa kita isi ya. Jadi ini sudah mundur ya, 20 Juni ya. Ya. Oh, silakan. Ya. Ini mungkin agak promosi ngecap saya. Jadi mereka yang ikut training kita tahun 89 dulu, kita mulai mengadakan training tahun 89 untuk en route. Sebagian mereka sudah memiliki jabatan-jabatan yang sangat strategis di tingkat nasional maupun di tingkat internasional di badan-badan dunia seperti UNICEF dan WHO. Jadi mereka trainee yang pada waktu itu saya bisa mengobservasi perjalanan karir mereka waktu mulai kursus dengan kita sampai mereka menduduki jabatan-jabatan strategis di WHO. Ada yang jadi direktur sekarang, dulu juga mulainya waktu itu mulai untuk NGO di Pakistan dan sebagainya. Senang sekali lihat perkembangan itu. Moga-moga ya saya tidak bisa jamin, tapi network itu ada manfaatnya, tidak sedang geruda-geruduk. Oke, makanya ini yang penting di sini nanti prosesnya ini kita mulai dari hari ini ya, yang dengan web ini. Dulu mungkin zamannya Pak Budi masih itu belum ada internet Pak ya, logikanya lebih bisa lebih cepat nih karena teknologinya sudah tersedia ya. Nah, jika sistem penyusunan proposal ini akan dikembangkan dan kami dari UGM juga akan membackup dengan anggota tim yang inti ya, termasuk nanti kita minta bantuan Pak Bismo, Pak Surya, Pak Budi sendiri ya, siapapun di sini yang bisa kita, Pak Denny, Pak Felix yang mungkin bisa masukkan narasumber, itu sangat-sangat welcome ya. Tapi intinya memang kita monef ya. Jadi yang kita proposalan itu bukan penelitian yang sangat spesifik di satu daerah ya, itu silahkan masing-masing. Tapi kita itu yang kita kembangkan itu monef yang untuk data yang bisa dibandingkan nasional ya. Misalnya tadi akses untuk obat-obatan yang misalnya CA itu antara daerah Papua dengan Jawa itu beda nggak? Itu Pak Budi ya. Jadi, dan itu indikatornya indikator sederhana loh, sudah ada ya, ada semua ya. Nah ini isinya ya, dan anggarannya mungkin juga tidak mahal-mahal amat ya. Tadi kalau kita kerjakan sendiri pun saya yakin itu bisa ya. Dan yang penting tim-tim ini tadi yang Pak Budi katakan ya, bisa mendapat proses pembelajaran yang kita sama-sama belajar menggunakan web ini ya. Ya, jadi intinya memang punya waktu dan rajin untuk diskusi di web ya nanti. Ya ini makanya tadi betul Pak Budi ya, untuk yang muda-muda itu ada semacam ini peluang untuk ya mungkin untuk S3 bisa, atau mungkin untuk sementara S2 dulu, atau untuk yang sudah S2 atau S3 ya untuk tambah untuk nulis paper jurnal ya ini. Nanti arahnya juga akan ke sana. Ya. Oke ya, jadi ini penggunaan webnya sudah kita jalankan dan ini sudah saya catat kita berapa nama Bu? 15 lebih ya, 15 sampai 20 orang ya. Ya. Oke. Nah, kemudian timnya sendiri ini memang nanti kita akan atur tanggung jawabnya. Untuk ini saya tanggung jawab langsung ya untuk apa?
jadi atau tidak proposal ini ya, karena ini masih satu hal yang baru Pak, ini kita nggak mungkin memberikan pada orang lain ya. Anggotanya tadi sudah ya, budgetnya kita protokol nasional ini kita bahas di Kupang ya. Targetnya di Kupang ya. Dan pada waktu di Kupang kita juga mulai sudah paham mengenai sumber dana masing-masing ya. Jadi yang ikut itu tadi sudah mulai menghitung-hitung ya dari mana sumber dananya. Tadi saya diskusi dengan Ibu Dekan FKM UNER ya, Putri, Prof. Tri ya. Menurut beliau itu kalau dana segitu misalnya 50 juta itu sebenarnya nggak masalah, itu ada ya. Betul ya, Bu ya. Nah, jadi itu untuk perguruan tinggi itu sebenarnya ada dananya. Jadi kita nggak perlu bikin proposal sampai jauh-jauh kemana-mana ya. Tapi andai kata kita tuh bisa dapat dana lebih, itu kan bisa memperluas cakupan ya. Misalnya Jawa Timur nanti ada kota Surabaya sama kabupaten mana sama yang jauh mana, itu bisa kita pakai samplingnya seperti itu mungkin ya. Yang penting bahwa kita memang close ini semua nanti di Kupang ya. Oh ya, di Kupang juga nanti kita akan tawarkan pada provinsi lain yang belum ada di sini ya. Barangkali ada yang mau join juga, mari, sehingga kita bisa punya 30 provinsi, lebih 33 provinsi itu ada penelitiannya. Nah ini dengan dana dari masing-masing, dan untungnya apa, mereka bisa dapat proposal dan bisa mengembangkan untuk keperluan provinsi masing-masing. Ini yang kita apa? Ya. Saya pengen tanya sedikit Pak Laksono. Untuk tahap awal saya kira prioritas yang paling penting adalah baseline assessment. Jadi data baseline sebelum Jamkesnas dimulai, situasinya kayak apa sih? Kadang-kadang saya melihat banyak mismatch. Jadi pada waktu menghitung kebutuhan, yang dihitung itu epidemiological base estimate. Jadi berapa kasus yang ada di populasi dihitung dan biayanya dihitung. Tapi kenyataan pelayanan kesehatan kita kan belum bisa mencakup 100%. Jadi ada service base estimate. Saya melihat sebagai contoh di Filipina pada waktu menghitung berapa sih yang harus disediakan untuk pelayanan, misalnya untuk diabetes, untuk hipertensi, orang yang dihitung itu population based estimate tinggi sekali. Pada waktu dianggarkan yang datang ke unit pelayanan mungkin 10%-nya ya, mungkin memang yang 90%-nya kan juga jadi target nantinya. Tapi pada waktu dalam real life-nya belum tercakup. Hal seperti ini harus dipertimbangkan. Mungkin juga non communicable disease menjadi salah satu prioritas nasional. Dan saya sangat ragu-ragu oleh karena berapa sih dari pasien hipertensi, pasien diabetes yang tercover oleh pelayanan. Kalau kita berdasarkan estimate epidemiologi untuk hipertensi, diabetes ya, misalnya puskesmas itu kita mobilisir untuk melayani semua, paling banter 40% baru tercakup. Tapi kenyataan sekarang tidak puskesmas yang diandalkan. Diagnosis dan resep obat untuk diabetes, untuk hipertensi itu harus ke rumah sakit kabupaten atau ke spesialis. Jadi kita sebenarnya malah menurunkan coverage dan aksesnya. Jadi saya kalau dengan mekanisme yang ada di Askes sekarang, saya kok yakin coveragenya kurang dari 10%. Hal-hal seperti itu mohon dipertimbangkan. Berarti dalam proses nyusun proposal nanti, kalau bisa kita sudah ada baseline ya sebelum 2014. Ini menarik juga nih. Ya, oke. Ya, artinya memang kita akan mencoba sejauh mungkin Pak ya. Nanti kita masih punya waktu nih. Ya. Baseline data apa? Ya, tapi kita masih punya waktu. Ya. Ya. Nanti waktu di Kupang, barangkali juga nanti ada beberapa center yang sudah bisa ada punya baseline data juga bagus sekali nih. Ya. Oke ya, ini dan baseline data juga bisa dari data sekunder yang ada di provinsi masing-masing, bisa kita lihat ya, bisa kita amati, tapi sekali lagi tergantung pada protokolnya nanti ya. Oke, masih Pak Putri. Oke, jadi paham ya, jadi bahwa timnya ini nanti akan dikoordinasi oleh kami dari UGM ya. Jadi kami ada di UGM juga nanti akan ada tim yang anggotanya itu memang kami akan tentukan juga ya, yang kerjaannya itu supaya membuat
waktunya itu terjaga itu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu semua yang ada di satu perguruan tinggi itu lupa atau pas sibuk sekali ya sudah apa, tapi bisa kelewatan, tapi nggak apa, nanti bisa ngikuti gitu. Karena kalau tanpa ada satu tim yang seperti lokomotif ya, jadi kalau lokomotif artinya dia tidak peduli dengan ada masalah di misalnya di Unibra Pak ya, ada Dies ya, semua sibuk ya, nggak apa ya, berarti pada Dies itu ya mungkin Unibra pas lagi sibuk semua ya lewat semua ya nggak masalah, tapi nanti kan bisa mengejar ketinggalan tadi, seperti itu modelnya. Jadi nanti ada semacam pembagian waktu yang betul-betul klak gitu ya. Oke. Nah ini seperti ini. Kemudian juga satu lagi yang sebelum kita break ya, masuk ke sudah tadi. Nah ini penggalangan tim ini dana ya. Kami berharap dari jaringan ini mohon supaya tadi Pak Felix ya dan teman-teman dari Bandung dan Jakarta ya, kalau bisa melobi ya nih tadi mungkin 20 Januari Pak ya. 20 Juni ini. Jadi lobby supaya mumpung kita sudah punya akses ke Dikti ya, apakah penelitian multisan tadi bisa didanai oleh Dikti ya. Ya, saya nggak tahu nanti Auset bisa nggak, tapi itu tergantung pada kontraktor Auset ya. Tapi ini yang jelas kita tadi seperti Pak Budi katakan ya, Indonesia itu kaya Pak ya. Dan saya yakin di Dikti juga uangnya Dikti itu banyak sekali ya, banyak ya. Dan banyak nggak kepake juga Pak. Yang Dikti itu relatif besar Pak. Nah ini kita mencoba untuk menggali ke sana. Sepakat ya untuk Pak Felix yang jadi beliau rektor juga kan sering ke Dikti juga lah, jadi mampir ke sana ya, dan Pak Dini ya. Jadi on behalf dari pusat dari jaringan ini kita percayakan Pak Felix dan teman-teman untuk menggalang dana ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Ada lagi Pak Budi sebelum kita tutup untuk ini, sebelum kita masuk ke yayasan dan penutupan ini ada. Terima kasih. Saya kira beberapa major research question bisa sudah dipikirkan untuk baseline, entah itu riset question mengenai pada baseline untuk berapa berat sih beban yang harus kita tampung, dan mungkin bisa spesifik ke masing-masing health specific subject atau sampai ke medicine dan sebagainya. Tapi yang penting bahwa apa yang kita lakukan sudah bagian dari big picture kebijakan Jampesnas, sehingga hasilnya nanti bisa membantu meningkatkan Jampesnas, not just for the sake of publication. Jadi bukan hanya untuk riset semata, tapi ada manfaatnya untuk meningkatkan pelaksanaan Jampesnas. Oke, terima kasih Pak Budi. Tepuk tangan semua untuk Pak. Mungkin besok atau sudah kita buka itu ya, linknya di web ya. Kita boleh mulai diskusi, mulai riset questionnya atau tema-temanya, topiknya, kemudian formatnya, dan sudah ada ini Pak, sudah ada draft awal ya, ini dipakai untuk bahan dasar ya, mungkin juga berubah sekali kan, nggak masalah. Oke, masih lagi Pak Budi ya. Oke, kita masih sebentar aja ya waktunya ya, karena masih ada beberapa hal yang perlu kita, ini jam 3 sudah, kita ya sampai 3 lah, saya janji saya. Ya. Jadi untuk Kupang ya, itu mohon supaya kita mencoba untuk menyiapkan, nah ini sudah pernah lihat ke itu, ke website-nya ini, yang website yang ini, jadi call for paper-nya untuk pertemuan di Kupang. Nah pertemuan di Kupang ini bersamaan dengan Konas IAKMI ya, ini. Nah karena di Kupang cukup mahal ya, jadi lain dengan Surabaya, persatu bank agak murah ya. Nah ini memang masalah keuangan ya, jadi kami akan mencoba untuk negosiasi dengan beberapa donor ya, untuk fellowship minimal itu pesawat terbang dulu ya. Kalau hotel saya kira dari masing-masing mungkin bisa ya, jadi yang kita kejar itu pesawat terbang ya. Jadi misalnya di sini ada 20 perguruan tinggi ya, kan 20 kalikan pesawat terbang itu bisa sampai 10 juta kalau dari
apalagi dari Papua sampai ke Kupang itu gimana Pak? Rutenya itu dari ke Makassar terus kemana? Kupang ada ya? Ya, tapi cukup mahal Pak ya. Karena terus terang aja lebih murah pergi ke Perth atau Melbourne dibanding ke ini bener ini pusingnya gitu Pak. Jadi yang kami akan mencoba untuk alokasikan itu adalah tiket pesawat ya tiket pesawat dulu, tapi untuk biaya kongres sama hotelnya mohon siap-siap untuk menteri sendiri ya. Memang biasanya ada dana sekitar 200 juta dari berapa donor ya. Saya belum tahu outset berapa ya, tapi ini kami akan prioritaskan untuk pesawat terbang ya. Nah, namun harus pakai tadi. Jadi datang ke sana tidak hanya untuk rapat ini, tapi juga untuk presentasi ya. Jadi hanya bisa didanai kalau punya abstrak atau tulisan yang diterima. Ya. Jadi mohon supaya tiap-tiap perguruan tinggi itu ya minimal satu orang itu menulis lah ya. Jadi satu orang bisa datang sampai ke Kupang. Ya, jadi ini yang kami bisa janjikan sejak awal tuh pesawat terbangnya dulu nih. Ya. Tapi kalau mengenai hotel dan sebagainya kita masih belum bisa ya. Hotel waktu di Surabaya itu pesawat terbang dan hotel ya. Kalau lumsum tetap masing-masing perguruan tinggi. Ya. Oke, nih. Jadi ini yang untuk Kupang ya. Ada komentar nggak? Ya. Nah kami berharap juga untuk yang di Kupang itu yang tadi tim yang dari Pak Budi kita juga sudah round the table tadi ya, itu bisa datang. Makanya mohon supaya bikin abstrak yang terkait dengan BPJS ya. Ya, nah. Siapa? Oh enggak, ini penyelenggaranya join Pak. Jadi IAKMI bukan Undana Pak. IAKMI ya. IAKMI ya, tapi IAKMI dengan Undana juga saya yakin ya. Ya. Ya, kemudian IAKMI dengan kita juga kerjasama dengan ini. Jadi kita ngikut pada hari kedua karena pembukanya Konas IAKMI tanggal 5. Tapi tanggal 4 kita akan ada pertemuan dulu dan ini terutama untuk kita sendiri ya. Atau ada saya sendiri, kemudian ada nah yang saya sebut abstrak diterima itu nanti akan ditayangkan pada atau disajikan pada saat Konas IAKMI-nya tanggal nanti kita akan minta slot untuk BPJS atau untuk kayak dari ini, tapi topiknya yang kita lontarkan itu terutama untuk BPJS ya, tadi dan KIA ya. Sehingga kita ikut itu Pak, ikut itunya IAKMI Pak. Nah dalam pertemuan nanti itu juga ada sesi yang memang untuk kita misalnya malam atau mungkin pagi atau nanti kita atau lagi ya, yang khusus membahas mengenai protokol ini BPJS ini, riset monepnya BPJS ini. Maksud saya tuh kalau bisa teman Undana juga mungkin diberi kesempatan kali ini untuk kalau memang berkenan gitu ya. Siapa tahu ada yang ingin disampaikan juga dari Undana supaya kita peserta tidak dapat gambaran gitu Pak. Mumpung hadir hari ini. Ya, bagaimana Pak? Undana sudah ada gambaran Pak mengenai kegiatannya Undana atau di bawah Pak Fernandes semuanya? Silakan. Kalau ini tadi ada mic ya? Sudah. Jadi baik, perkembangan terakhir kan panitia kan terpusat di IAKMI yang mengelola dan kita terlibat di dalam. Tapi informasi terakhir bahwa IPKMI sama Forum Nasional 4 dari ini, lalu dari IAKMI, itu kegiatannya itu diintegrasi jadi satu. IPKMI ya. Jadi para dekan-dekan FKM datang ya, jadi Pak Surya datang dan itu atas biaya FKM USU ya pasti ya. Jadi barangkali ada sebagian mungkin pimpinan fakultas bisa menggunakan IPKMI atau jalur IPKMI dan sebagainya. Jadi barangkali mungkin ada tanggung rente di situ. Ya. Kalau nggak salah juga masih ada HPEC juga ya. HPEC masih ada pertemuan juga di sana. Enggak. Semua kumpul ya. Iya. Ya. Makanya yang kami sebut dengan yang abstrak tadi ya, kalau bisa itu dari kelompok tadi ya. Kalau pejabatnya saya kira mudah cari uang ya, kalau pejabatnya TK-nya. Ya. Dari pembicaraan terakhir itu kan nanti yang pertemuan itu dua organisasi besar. Ya. Untuk Kesmas yaitu IPPKMI dan IAKMI. Ya.
barangkali untuk menghindari waktu dan kegiatan di sana, pertemuan ini harus dicari waktu yang paling pas karena mungkin ini lebih panjang dari pertemuan sana. Di sana itu 2 hari, agendanya terlalu banyak. Takut saya nanti tim ini dikasih waktu, jangan bagian dari waktu itu mau. Jadi ambil waktu sendiri saja supaya lebih terkonsentrasi. Kalau di sana nanti kan urusannya banyak kali itu ya, kalau nggak salah AIPTKM aja hanya ada 5 agenda besar, mulai anggaran dasar, anggaran umum segala macam. Barangkali ini sekedar saran. Terima kasih. Ya masih, jadi memang kita mulai tanggal 4 Pak, ya ini tanggal 5 toh. Tanggal 4 kita mulai, mungkin tanggal 3 sore sudah mulai kumpul di sana ya. Terutama program kita untuk yang ini ya, akses ini atau BPJS ini adalah untuk menyelesaikan protokolnya nih Pak. Makanya kami berharap betul yang tadi nama-nama daftar tadi ya, itu tolong bikin abstrak juga ya. Karena kalau para dekan tuh biasanya sudah dapat dana dari lembaga masing-masing, itu ada alokasi untuk pergi seperti ini ya. Tapi untuk para peneliti mungkin tidak ya. Nah, kami untuk pertama janji dulu ya, ini untuk pesawat terbang, makanya 30 Juni itu deadline. Kalau sudah nanti diumumkan segera, sehingga kami bisa membeli tiket ya. Untuk misalnya dari Medan sampai ke Kupang ya, nanti kita tahu berapa harganya loh. Jadi, nah andai kata masih ada sisa, itu nanti bisa dipakai untuk hotel atau bagaimana ya. Jadi ini memang tanda kutip siapa cepat dapat tadi ya. Ini. Jadi kami berharap dari yang kumpul hari ini itu bisa membuat abstrak ya. Ya apapun abstraknya ya, tidak hanya BPJS, KIA boleh sesuai dengan topik yang ada di forum nasional ya. Ini ya. Nah nanti kalau AUSED saya nanti juga mau tanya Bu Ria ya, masih jadi forum Pak. Ini yang saya omongkan itu memang dana fellowship dari IDRC ya. Saya belum bicara mengenai AUSED ya, barangkali juga AUSED tapi belum diputuskan ya. Nah, yang forum ya. Ya, ya makanya belum ada keputusan resmi ya. Enggak Pak, naiknya Pak. Sebenarnya kita memang sudah rencana untuk memfunding, jadi nanti termasuk ke dalam package yang ASP akan support, termasuk review, termasuk di dalamnya support ke Health Policy Forum. Tapi saya masih mesti discuss lagi dengan ASP bagaimana kepastiannya begitu Prof. Arrangementnya seperti apa nanti. Insya Allah minggu depan saya akan email ke Prof untuk konfirmasi begitu. Ya, oke. Tapi yang saya bisa konfirmasi sekarang, yang saya punya otoritas untuk janji tadi ya, itu memang sudah ada dana untuk fellowship dalam konteks akses ini ya, equity itu. Tapi ini sudah, tapi terbatas tadi ya. Yang kita harus hitung lagi karena terus terang aja harga pesawat itu bisa naik bisa turun ya. Susah sekali memperkirakan ya, karena pas peak hour. Maka kalau kita bisa ini 30 Juni ya, paling lambat ya, mohon dilihat 30 Juni ya, paling lambat ya. Sehingga kalau 30 Juni nanti pengumumannya ya 15 Juli, mungkin bisa kita percepat nih kalau misalnya ini udah oke ya. Sehingga 15 Juli udah langsung beli tiket kalau sudah oke ya. Diterima, nama ada. Nah nanti kalau misalnya masih ada dana bisa untuk hotel. Ini yang saya sampaikan ya. Tapi khusus ini dari beasiswa dari IDRC yang juga dikelola oleh UGM. Jadi kalau nanti dari AUSED ada nanti lebih longgar lagi. Kita bisa untuk yang lainnya. Nah. Prof. Ya. Kita bisa tahu maksudnya apa yang akan dibutuhkan dari dana AUSED itu nanti mungkin dari UGM kapan bisa kita terima semacam proposal atau detail keterangannya itu? Ya, kayak waktu itu memang ini masih agak ada karena waktu itu saya kira akan jadi ASP-nya ya, bukan kerjaan ASP ya. Nanti kita ASP. akan mentasking ASP untuk mensupport itu, tapi kan mereka juga harus tahu. Memang karena biasanya itu selama 3 tahun terakhir kita yang mengusulkan pada AUSED, tapi ini ada perubahan sistem sehingga nanti tidak UGM langsung ya, tapi ASP ya. ASP itu ada kontraktor
saya lupa nama ISP itu apa? Jadi implementing service provider itu Ya. nanti akan kita tasking untuk memberikan dananya ke UGM, Prof. Ya, Jadi ya. jadi mereka mungkin tidak akan ke individual universitas. Oh tidak gitu, tetap sama. Tetap sama, cuma bedanya kan dulu langsung Ya. ke outset, nanti Ya. pihak ketiga. Ya. Atau yayasan udah jadi yayasan nanti kita lihat. Oke, jadi itu ya untuk awal sudah ada komitmen untuk tiket sampai ke Kupang ya. Syukur kalau nanti bisa sampai ke hotel ya. Tapi yang jelas lumsum tidak ya, seperti biasa kita lakukan karena harus ada semacam sharing dari perguruan tinggi masing-masing. Ya. Oke, sepakat? Ada komentar mengenai ini? Jadi tolong 30 Juni ya, itu deadline ya, abstrak ya, 30 Juni. Ya. Jadi kita 3 minggu lagi. Ya. Oke. Nah juga sudah kita sebentar untuk ya masalah yayasan tadi. Jadi sudah tadi siang kita sudah lihat ya. Nah ini jadi yang tadi Bu Ria katakan ya. Jadi ini di sini ada ISP ya. ISP itu coffee, perusahaan dari mana itu? Australia ya. Coffee ya. Dia yang mengelola dana-dana AusAid ya. Nanti mungkin kalau selama ini kan UGM ya. Tapi nanti ini akan ada yayasan yang terdiri dari Dewan Pembina, Badan Pembina ya. Kemudian pengurus ya, tapi ini belum terbentuk, sedang dalam proses ya. Nah, yayasan ini memang tidak mencari untung ya, jadi badan pembina nanti kita minta Pak siapapun juga bisa ikut ya, tapi misalnya Pak Alimin, Pak Denny ya, yang punya waktu ya, dan ini tidak dibayar ya, Pak Felix ya, tapi pekerjaannya itu sederhana, mencarikan uang untuk jaringan kebijakan dan mengelola. Tadi yang Pak Budi katakan sekretarisnya itu Pak mungkin di sini Pak nanti, yang full timer, ya. Karena jaringannya itu informal, ya. Dan kita susah punya ADART, punya rigid, aturan rigid sekali itu. Nanti jangan-jangan kalau saya pengalaman saya itu lihat dapat jaringan itu lebih susah mengurusi jaringannya dibanding pekerjaan utamanya penelitian. Jadi kami menghindari betul model-model jaringan yang sangat kaku, apalagi kalau sudah ketika pemilihan ketua itu juga seperti partai politik pakai voting, waduh apa ini susah. Jadi lebih baik jaringan itu fluid, cair, fleksibel ya. Tapi ini di backup oleh satu yayasan kecil, orang-orangnya sedikit ya, tapi kerjanya sederhana, tapi nggak gampang ya, mencarikan dana termasuk channeling dana dari AusAid masuk ke sini baru dibawa ke jaringan. Ya, bisa dipahami ya. Mungkin ada komentar di sini, silakan. Jelas ya nih modus operandinya jaringan kebijakan kesehatan ini. Kita berusaha mengurangi kecapean tidak perlu untuk mengurusi, misalnya ini ada puluhan fakultas kedokteran kesehatan masyarakat itu udah pusing loh ngurusnya nih. Ya. Nanti kalau udah bicara ADART siapa yang berhak, nanti yang pada rapat tahun ini yang datang dekan yang sudah mau habis, kemudian tahun depan yang datang dekan baru nggak tahu lagi, waduh. Ini susah betul. Ya. Dan di tiap universitas juga bisa anggotanya tidak hanya satu, misalnya di UGM ada KPMK, ada PKMK, itu bisa aja, atau mungkin Sebu ya, itu bisa aja satu perguruan tinggi itu 3 anggota juga bisa. Jadi tidak ada wakil khusus, Unpad harus dari tempatnya Pak Denny ya, barangkali juga ada dari mana, ada 8 program ya, karena kebijakan itu bisa aja kebijakan untuk kedokteran tropis, bisa nggak? Kebijakan malaria, bisa nggak? Bisa. Dan itu yang datang jadi anggota di kita itu pusat penelitian kedokteran tropis, atau mungkin di apa namanya di mana ada yang kedokteran tropis, apa namanya di infeksi, onkologi ya. Nah, ya, Bu Dewi itu beda pusat dengan Pak Denny. Pak Denny di pusat kebijakan kesehatan. Ya. Kalau saya di nutrisi dan metabolik. Ya, beda pusat, nggak masalah. Nah, jadi tapi saya anggota, artinya di kebijakan juga jadi anggotanya. Ya. Tapi dia onkologi bisa tahu, ketuanya pusat Betul. onkologi dia pengen tahu bagaimana kebijakan mengenai kanker. Bisa nggak? Bisa. Nah ini kita kalau kita sampai ngurusi wakil resmi dari Unpad siapa, aduh, saya udah capek deh, apa? Betul nggak? Ya, jadi kita santai aja. Yang mau ikut, yang tidak nggak usah, nggak apa-apa. Nah,
Tapi yayasannya ini yang sangat solid, sangat rigid dan ada undang-undangnya. Tapi kerjanya adalah dia memberikan sumbangan atau dana untuk jaringan dengan catatan tidak menjadi bagian dari program pencucian uang. Tidak boleh. Ini harus dana-dana yang halal. Ya. Oke, jelas? Siap? Oke, kita ya. Jadi kita model ini mau ya. Nah, nanti di Kupang kita ada pertemuan tahunan jaringan ya, yang akan memilih ketua baru ya. Jadi selama ini de facto-nya saya ketua ya. De facto atau ngangkat sendiri atau apapun namanya lah pokoknya saya. Tapi tahun ini di Kupang nanti tolong pilih ketua baru ya. Jangan saya bosan lihat muka ya. Ya, jadi ada satu orang mungkin Pak Ferdi atau Pak Denny atau mungkin Pak Surya atau siapa ya, Pak Bismo yang. Tapi yang penting kita akan ada semacam apa ya? Kita jadi kayak rotasi juga boleh lah. Jadi posisi ini bukan posisi yang menetap ya. Jadi bisa ganti setahun sekali atau 2 tahun sekali. Itu nanti kita pikirkan di Kupang. Ya. Oke? Jadi itu Pak. Jadi kita di Kupang akan mendahului ya tanggal 4. Tanggal 3 mungkin 3 sore udah masuk semua, jadi 3 malam mungkin sudah bisa ikut. Karena di pesawat di Kupang itu memang betul ya, ada yang sampainya malam Pak ya, ada ya. Yang jam berapa? Ya, tapi jangan itu Lion Air ya, nanti jam 12 pilot udah pada ngantuk loh. Saya paling khawatir kalau juga ke sana naik yang malam itu, dan itu bisa delay sampai pagi juga Pak ya. 1:30 gitu ya, sampai di hotel 1:30, capek betul ya. Sebelumnya apa Pak? Sebelumnya ada. Jam berapa Pak? Jam pagi? Enggak, sore? Enggak, yang siang jam 12 ada. Garuda, nah itu pakai Garuda, nanti kita akan coba Garuda ya yang jam 12 sehingga sorenya mungkin kita udah bisa kumpul bentar untuk apa diskusi ya. Ya, jadi itu Pak, kita mendahului Pak. Nah, ya. 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 Selama ini kan kita tahu ini di bawah BNPK, FK UGM. Kalau nanti dibuat badan hukum yayasan, berarti lepas dari semua simbol-simbol perguruan tinggi kalau gitu nanti. Ya. Ya. Berarti ini semua udah setara lah nanti dengan lembaga swadaya masyarakat. Kalau gitu, saya kira kalau untuk pertama kali barangkali selain badan hukumnya, tempatnya dan orangnya barangkali mungkin diserahkan ke Prof. Laksono saja dulu. Iya betul. Jadi badan nasional ini kedudukannya di Yogyakarta, badan hukumnya pun di situ. Kemudian nanti kalau di Kupang tinggal semacam pengesahan, karena untuk mengoperasionalkan yayasan sampai tingkat nasional kita katakan lah gitu ya, ada cabang-cabangnya atau perwakilannya di provinsi-provinsi, itu kan hanya 1 kali kita pertemuan di Kupang. Berarti harus badan hukum itu harus selesai dulu, didirikan oleh terserah berapa orang, katakanlah 3 orang yang menghadap notaris untuk segera didaftarkan ke badan peradilan. Nah barangkali ya bukan diganti sebetulnya. Untuk pertama kali menyimpang dari ketentuan ya Prof. Laksono lah yang mengerjakan itu semua, termasuk juga kalau de facto kemarin ketuanya kita tinggal sempurnakan, de jure juga ketuanya itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Ya. Jadi sedikit, betul Pak, yayasan itu memang kecil Pak ya, dan ini saya juga tawaran juga ya, barangkali dari Anda semua ada yang mau jadi yayasan, jadi saya juga akan masuk itu Pak, saya akan ke yayasan ya, untuk apa ya memotori atau apalah selama beberapa tahun awal ya. Karena yayasan itu memang harus apa ya, ada legal aspeknya dan siapa orangnya harus jelas. Dan kami membuka diri silahkan, tapi posisinya adalah sebagai bukan pengurus ya, karena pengurus harus full timer, sebagai badan pembina ya. Ya ini. Itu bisa aja, monggo kalau tertarik kita akan maju ke notaris nantinya ya, Pak. Siapapun juga bisa masuk dan tidak ada batasan, tapi jangan banyak-banyak, jangan lebih dari 20 itu susah ya. 10 itu sudah bagus tuh ya. Nah, ini Pak, ini memang resmi yayasan yang bisa bertahun-tahun, tapi yang di sini tuh informal ya. Yang saya maksud untuk di Kupang nanti tolong untuk jaringan itu ketuanya baru Pak, yang
ya saya sudah dianggap 3 tahun ini 4 tahun ini sudah, ya. Mungkin ganti untuk yang di sini. Nah, saya akan berada di yayasan, ya. Bersama beberapa teman yang memang kerjaannya kita mencoba untuk mencari dana untuk jaringan kebijakan dan juga ada tenaga full timer. Karena selama ini kalau UGM yang lola itu juga agak aneh toh, karena saya juga ditanya berapa orang, lupa ini uangnya AusAid kok cuman lewat saja di UGM, tahu ya saya. Jadi dana itu praktis dipakai bukan oleh orang-orang UGM, ya, paham ya? Nah, dalam beberapa kasus agak susah nih untuk mengelola seperti ini. Nah, dengan seperti ini itu akan lebih mudah. Nah, jadi UGM akan satu sederajat juga. Jadi jangan sampai nanti kita UGM itu cuma ya kayak jadi apa? Ya seperti yang membayari atau menyuruh-nyuruh, tidak. Jadi UGM akan sejajar dengan semuanya, satu level dengan anggota-anggota lainnya. Sehingga nanti logikanya jaringan bisa lebih egalitarian, tidak ada yang namanya apa UGM yang menguasai misalnya ya, nah, tapi lebih sama sederajat ya, gitu. Ya, ya. Ya, ya. Juga yayasan ini juga bisa kerjasama dengan tidak hanya AusAid, juga dengan yang lainnya ya. Tapi kalau program-program yang dikti tadi itu tetap langsung sama anggota ya. Kalau dikti itu memang bersama anggota atau mungkin satu anggota bisa juga tadi yang Pak sudah mengatakan ya, mewakili yang lain itu bisa. Ya. Tapi kalau seperti AusAid atau USAID atau IDRC, mereka mungkin lebih senang untuk ngontrakkan ke sini. Yayasan tadi transparan, bagus, efisien, tidak banyak orang. Nah ini kemudian akan dibawa ke sini dan ke anggota. Tempat yayasan pilih Pak Surya bukan di Jogja Pak, tapi di Jakarta. Karena pusat kebijakan itu di Jakarta. Jadi ini menarik Pak, kita juga lagi mencari tempat di mana nanti. Berapa rupiahnya mahal Pak. Kalau di Jogja itu bisa murah Pak, di Jakarta mahal. Tapi kita masa di Jogja Pak? Enggak, bukan di Bandung juga tidak. Tapi di Jakarta, karena pusat kebijakan itu di Jakarta. Ya. Silakan. Oh ya, dan yayasan nggak punya cabang Pak ya. Jadi ya cuman kecil aja Pak, cuman untuk tempat cari uang aja Pak. Terima kasih Prof. Ini sharing sedikit tentang yayasan. Saya punya yayasan di sana. Memang yayasan itu Prof tidak berpikirnya 2-3 tahun. Kalau 2-3 tahun belum ada duit biasanya orang tidak tertarik. Nanti 10-15 tahun kalau sudah kaya, nah ini ya Trisakti kan. Yang pertama saya tidak tahu filosofinya Yayasan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Kalau melihat ini nanti kalau ada tentang apa ya pekerjaan kesehatan atau di luar kesehatan malah jadi lucu kalau namanya Yayasan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Biasanya nama yayasan itu umum saja Prof. Kalau sharingnya gitu aja sih. Nah yang kedua, yayasan itu seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri boleh berkedudukan. Yang penting dia notarisnya di Indonesia, mau berdirinya di di cabang di Malaysia atau pusatnya di Kalimantan itu bebas. Undang-undang terakhir tahun 2008 tentang yayasan 2006. Nah yang ketiga itu ada baku Prof di notaris itu biasanya ada pendiri, pembina, pengurus harian dan pengawas yang notabene orangnya tidak boleh sama dan minimalnya 8 orang tentang yayasan itu. Nah oleh karena itu memang yayasan ini fleksibilitas sekali, dia lincah, tidak rumit, bisa menerima berbagai macam funding raising. Yang saya tahu di NU itu dia mengambil funding global tentang HIV/AIDS itu kurang lebih 300 miliar untuk 5 tahun ya. Nanti ya yayasan digunakan, yayasan NU itu. Nah oleh karena itu kalau menurut saya sih namanya tidak langsung menjurus ke kebijakan kesehatan apa aja gitu, yayasan apa gitu. Yang penting kalau mau kesehatan boleh lah. Nanti kalau pengawasan misalnya pemerintah daerah, coba Prof Laksono punya yayasan, tolong dong diawasin pemilu kada misalnya. Kan lucu kalau masuknya ke yayasan namanya kebijakan kesehatan gitu.
bebas aja, yang penting independennya yang kita jaga, independennya, dan yang paling penting lagi bayarannya setimpal gitu. Nah yang kedua, saya sependapat Prof ini bahwa kalau yayasan itu dia berbagai sumber resmi sponsorship itu boleh diterima. Yang penting aspeknya legal, dan perlu nanti kita di Banjarmasin itu hampir kecolongan Prof. Untung tidak jadi karena insting dari ketuanya pencucian uang dari Patona. Jadi pengusahanya saja yang sudah diponis di Banjarmasin. Ini mau masuk ke yayasan kemarin, dana-dana itu untuk penyelamatan. Mungkin itu saja barangkali yang perlu disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang pertama saya setuju Pak, mungkin namanya mohon ide ya, Yayasan Husada Bakti Nusantara itu Pak ya maksudnya, atau pokoknya misalnya 3 nama ya, tiga kata ya, ya itu bukan Yayasan EGP, emangnya gua pikirin ya. Tapi itu mohon supaya ada usulan ya. Nanti memang betul nanti kita di Kupang udah kita resmikan di situ di Kupang ya. Dan siapa yang mau jadi badan pembina ya, anggota silakan. Tapi ini memang butuh waktu banyak ya. Nanti kami juga membuka diri dan tidak dibayar karena memang dalam aturan mainnya undang-undang tidak boleh dibayar pembina. Pengurus itu yang full timer itu yang dibayar. Begini Prof, nanti yayasan kalau sudah dinotariskan kan peraturannya tahun 2006 tuh harus sampai ke Departemen Hukum dan HAM. Kalau dibawa sendiri mungkin paling cepat itu 2 bulan. Resminya 8 juta. Kalau sudah masuk sudah dapat kita aktanya itu, bukunya, maka untuk merubah itu harus ke notaris lagi, bayar lagi. Jadi masukkan saja kalau sudah orangnya dipatenkan, keluar itu tidak bisa lagi dia keluar masuk atau ditambah orang luar. Betul. Karena ini ini belum ada Pak. Jadi itu aja Prof masukan. Betul. Ini belum ada Pak. Jadi ini belum ada. Ya, jadi kita mohon kalau masih ada yang mau jadi dewan pembina atau apa silahkan masuk ya. Dan juga namanya ya, mohon diusulkan. Ini memang masih ya apalah namanya, yayasan, mohon usul Pak ya, pakai usada apa itu tiga suku kata ya atau 3 kata ya ini. Mohon ya, nanti masih ada waktu nih sampai ke ya mungkin seminggu 2 minggu ini kalau bisa ya. Kita bikin lah. Oke? Jadi seperti ini ya. Jadi modus operandinya sederhana sekali. Yayasan itu bisa kerja dan yayasan itu bisa istilahnya itu menerima dari macam-macam sumber ya. Dan bahkan suatu ketika bikin PT pun bisa. Karena ada kemungkinan itu kontraktor pemerintah itu harus PT, tidak boleh yayasan. Ini bisa terjadi. Ya. Tapi nanti kita akan lebih lanjut lagi ya. Nah, yang penting bahwa jaringan ini yang namanya besar itu jaringannya ya, bukan PT-nya itu bukan yayasannya. Yayasan mungkin tidak kelihatan Pak. Nah, tapi ini yang besar dan ini yang kami harapkan kalau menjadi ketua jaringan itu ya diwawancara wartawan atau apa itu menyuarakan itu di sinilah letaknya ketua jaringan. Ya, Pak. Pak Laksono memperkuat ini aja Pak, statement tentang pembentukan yayasan. Teman dari Lampung Mangkurat benar ya, itu sebenarnya yayasan itu karena kami di perguruan tinggi swasta juga ada yayasan, jadi sharing saja. Sebenarnya tugas yayasan dari undang-undang juga itu kalau yang paling bagus adalah misalkan tidak untuk pembinanya itu tidak diberi insentif, saya setuju sekali itu. Sebab bagaimanapun bukan tujuannya artinya duduk di pengurus yayasan ini terus mencari laba untuk kepentingan pribadi, maka dibutuhkan apalagi pencucian uang tadi. Jadi dibutuhkan memang orang-orang yang memang punya keterpanggilan, dia sudah eksis, jadi menanggalkan baju institusi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tugasnya mencari funding gitu. Karena kan kita selalu bicara tentang kesulitan pendanaan untuk riset dan sebagainya, disitulah fungsi utama dia. Saya sharing saja, kemarin di Surabaya Pak Laksono juga diundangkan Pak. Jadi di pertemuan ICIBM, Indonesian Clinical Epidemiology, Evidence Based Medicine Network itu juga, teman-teman itu juga sama, bidang riset penelitian epidemiologi. Bingung juga mencari dana, karena bagaimana itu bisa menghidupkan dana, hanya mengandalkan institusi perguruan tinggi tidak mudah juga gitu. Apalagi penelitian epidemiologi itu cukup mahal. Akhirnya juga mereka berpikir untuk membentuk model-model yayasan. Nah,
saya juga salah satu board di situ, saya lihat ya memang ide-ide seperti itu sekarang merupakan terobosan. Jadi saya pikir yang tadi Pak Surya katakan tepat gitu, kalau untuk yang ketua di jaringan ini juga nanti yang jadi motor. Jadi menggerakkan jaringan ini jadi motornya, bukan yayasan yang menonjol. Yayasan hanya di belakang layar. Tapi saya ada usul kalau memang bisa diterima di floor jadi bahan pertimbangan saja. Bagaimana kalau ketua itu kita tidak lihat orang-orangnya, orang per orang, tapi bergantian saja karena di jaringan kita ini kan ada FK, ada FKM, ya. Jadi andai kata misalnya jaringannya selama ini sudah dipimpin oleh teman-teman dari FK, kita beri kesempatan juga kepada salah satu petinggi FKM yang memang FKM yang berjalan dengan baik, punya hubungan yang baik dengan FK juga di tempatnya, bisa mengungkit jaringan ini, diberi kesempatan juga gitu untuk mengawaki jaringan ini, menjadi komandannya gitu, pilot utamanya. Nah ini usul saja, mungkin bisa nanti jadi bahan pertimbangan untuk floor kita. Terakhir, untuk teman Undana ini ada sedikit sharing juga pengalaman kami waktu menyelenggarakan Kongres Nasional IAKMI di Jawa Barat terakhir. Biasanya memang ada kerjasama pusat dan daerah. Nah, itu biasanya IAKMI pusat dan IAKMI daerah. Pada waktu itu saya ikuti kepanitiaan juga bersama Pak Denny, kami di pengurusan IAKMI Jabar. Itu ternyata akhirnya yang nanti keteteran memang yang akhirnya di daerah. Jadi mungkin kita betul-betul harus consolidate, apalagi ini cukup jauh di Kupang, pesertanya cukup banyak. Jadi ini masukan saja karena ini pengalaman kami. Untung di Bandung gitu. Jadi masih ya jaraknya segala akses mudah, komunikasi. Jadi ini yang nampaknya saran saja, walaupun saya juga pengurus IAKMI Jabar, tapi ini harus otokritik juga bagi kami. Kadang-kadang secara teknis daerah harusnya punya keleluasan juga untuk mengatur event-event yang lebih, event ini juga lebih sehingga menjadi lebih baik gitu. Makasih. Makasih Pak. Jadi ini kita akan perhatian betul ya untuk penyusunan yayasan tadi. Memang yayasan itu di belakang layar ya, yang menonjol jaringannya ya. Mungkin juga yang masuk peraturan jaringannya ya. Yang mengenai masa rotasi tadi, ini usulan Pak Yanti nanti di Kupang mohon kita tetapkan ya. Kalau selama ini saya de facto-nya menjadi koordinator ya selama 3-4 tahun ini, mungkin kita ganti dari FKM, monggo ya. Dan nanti kita setahun lagi kemana kita ganti lagi, jadi rotasi itu penting ya. Oke ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk persiapan kita ke Kupang dan juga yayasan. Sekali lagi kalau ada yang mau menjadi Dewan Pembina, monggo ya, kami memang nggak banyak-banyak, maksimal saya kira 10 itu udah maksimal sekali ya. Kita akan mencatatkan kepada notaris ya. Oke sudah ya, saya kira ini, dan sekali lagi kita masuk ke fase berikutnya. Jadi ini pertemuan pertama ini sekaligus untuk menutup ya acara hari ini. Kita telah selama 2 hari kita telah betul-betul ya mikir keras ya. Ini saya yakin semuanya lelah nih, sudah sampai ke titik jenuh juga ya. Namun yang menarik bahwa di akhir dari sesi ini kita, kalau ibaratnya sepak bola itu, kita sudah menendang untuk khususnya untuk fokus pada BPJS ini ya. Dan tendangan tadi diawali dengan masukan dari Pak Budiono mengenai network yang sifatnya ke arah akses ya. Jadi memang jaringan nanti bisa macam-macam, dan sudah ada yang siap-siap untuk nanti di Kupang juga kelompok AIDS mau kumpul, mungkin yang KB juga kumpul, yang KIA juga mau kumpul ya. Nah ini akses atau BPJS juga bagian dari jaringan besar ini ya. Nah, kita sudah nendang bola, dan bola ini nanti kita akan lihat dalam nanti Pak Soji ya, Mas Soji, kita akan betul-betul siapkan di webnya itu ya, nanti bersama Pak Mustaqim ya, untuk kita mulai menggalang bagaimana topik-topiknya ya, dan nanti mohon moderatornya Pak Oji sama Pak Mustaqim betul-betul minta pendapat Pak Budiono, Pak siapapun juga di sini ya, terutama para senior yang sudah mempunyai kemampuan untuk merekomendasi macam-macam. Karena seminggu 2 minggu ini kita akan mencari bentuk betul ya dari apa yang ada di sini ya. Kita akan bikin seperti bentuk yang betul-betul jadi protokol ya. Kemudian yang kedua yang kemarin sudah kita lihat open betul ya, Pak Ratman dan tadi Pak Sulaiman itu mohon cek betul pada LPPM masing-masing ya. Jadi tanggal 20 Juni ya, ini ternyata deadline-nya bisa dimundur ya. Ini kita nggak bisa apa dari jaringan, itu monggo Anda semua coba usaha untuk dapat dari dana yang ada di LPPM untuk 2014 ya.
Nah, untuk yang LPPM sendiri nanti Pak Felix ya akan menjadi duta kita untuk negosiasi ke Dikti ya, untuk urusan kalau bisa multi center ini didanai ya. Kalau tidak bisa ya kita pakai yang ada dulu, adanya dulu ya. Kemudian untuk yang ke arah OJK dan segalanya ya, saya akan mencoba lobby mereka juga supaya, tapi ini agak lama prosesnya ya, karena harapannya sebagian, taruhlah 1% dari yang Pak Budiono katakan ya, Cina itu investasi besar pada BPJS Cina ya, tapi juga ada banyak Monef penelitiannya Pak ya, ada 300 gitu Pak ya, 300 bayangannya, dan itu bukan buang uang tapi investasi. Misalnya 1% dari BPJS itu dipakai untuk Monef, itu bisa mungkin menyelamatkan uang 10%, bisa nggak? Yang tadinya jelek jadi lebih baik, ini apa harapannya ya. Jadi 1% itu bukan cuma buang-buang uang, tapi kita dari perguruan tinggi wajib untuk membuktikan bahwa dengan Monef ini bisa lebih baik lagi mutu pelayanannya, atau BPJS bisa lebih survive. Ini yang dimaksud dengan tadi yang Pak Budi katakan bahwa Cina investasi banyak pada riset Pak ya, dan yang sifatnya monitoring dan evaluasi. Nah ini yang kita akan bawa, dan nanti kita semuanya juga di daerah Anda masing-masing tolong bawa suara ini ya, bahwa Monef itu bukan kita minta uang, cari-cari uang tunggal ya, tapi bagaimana mungkin program baru besar itu tidak ada komponen monitoring dan evaluasi yang independen. Dan undang-undang BPJS sudah menyatakan Monef pengawas independennya itu adalah OJK, jadi sudah dihargai dalam undang-undang. Cuman bagaimana pelaksanaannya, dan itu yang kita harus lakukan segera ya. Oke, terakhir kita keputusannya Kupang ya, ini jadi momen penting, tanggal 4 mulai, tapi bisa tanggal 3 siang, jadi mohon agenda ada di yang rumah yang datang dengan dana dari ICDC ya, IDRC ya, itu kita patok aja bahwa itu Garuda yang jam 12 ya. Jadi itu berarti dari Medan pagi Pak ya, itu jam 6 pagi ya. Jadi jam 3 jam 6 jam 7 ya. Untuk sampai di Kupang jam 1 siang. Itu Pak ya. Dari Jakarta berapa? Dari Jakarta berapa? Pesawat yang sampai dari Jakarta enggak? Dari Jakartanya? Ya, jam berapa Jakarta ya? Jam 7 ya? Oh, nggak sampai. Nanti Medan harus Jakarta dulu nginep semalam. Ya, nanti kita coba apa. Tapi yang kita pakai Garuda tadi yang flat sampai ke Kupang yang jam 1 tadi ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Lagi atas nama UGM, ini masih program resmi UGM ya, mungkin tahun ini terakhir UGM sebagai host, nanti harapannya diganti oleh yayasan ya dia. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan kita tutup dengan berdoa supaya apa yang kita hasilkan ini bisa terlaksana, dan juga sangat penting supaya Bapak Ibu yang pulang ke tempat-tempat jauh yang ke Papua, ke NTT, Medan, segalanya itu bisa selamat pulang nih, Manado, sudah hampir sampai ke Filipina ya. Kita bisa selamat sampai di tempat masing-masing di rumah dan kumpul dengan keluarga tercinta. Berdoa, kita mulai. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.